terkasih di dalam Kristus. Saya Lisha Wijaya dari Gereja Katedral Keuskupan Agung Makassar. Bahagia sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara R4M Renungan 4 Menit. Tema hari ini adalah iman yang berbuah. Kita masuk dengan membaca satu ayat Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini sangat jelas. Ada pokok anggur yang benar dan ada pokok anggur yang tidak benar. Sebab di ayat 1 Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Saudaraku yang terkasih, artinya Bapa Surgawi punya hak dan otoritas, punya kedaulatan penuh atas hidup manusia. Jadi kita hidup bergantung kepada Allah. Jikalau kita hidup di luar pokok anggur, itu adalah bukan orang Kristen yang beriman, yang berbuah, sebab dia adalah abu-abu dan dia penuh dengan kompromi. Orang yang hidup di dalam pokok anggur yang benar, sumber kehidupan sejati, kebenaran sejati adalah orang yang memelihara iman. Apakah itu iman? Menurut saya, iman adalah ketaatan dan tunduk kepada seluruh perintah dan kehendak Allah. Saudaraku, untuk kita berbuah, butuh satu perjuangan. Perjuangan seperti apa? Kita harus ingat satu, tetap fokus kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus kebenaran sejati. Ada 3 hal jikalau kita butuh untuk berbuah. 3 hal itu adalah, 1, kita ikut teladan Kristus. Kita baca di Alkitab bagaimana kehidupan Yesus. Dia penuh kasih, dia pengampun, dia menebus kita. Dia taat dan tunduk kepada Bapanya di surga. Dia melayani, dia mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua adalah mengakui dan berharap atas kuasa Roh Kudus. Mengapa? Dalam keseharian kita, sebagai manusia kita ini penuh dengan kelemahan. Tetapi kalau kita berkomitmen untuk melayani dan Tuhan izinkan kita untuk melayani dia, dia akan penuhi kita dan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita berkata-kata bukan pada hikmat manusia, bukan pada keyakinan atau hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kita kembali ke pokok anggur dan kita tidak keluar dari rel itu. Kita minta hikmat kepada Roh Kudus yang berkarya. Dia akan pakai pikiran kita, dia akan pakai lidah kita, sepemikiran, sehati dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam keseharian kita harus ada kehidupan doa. Doa keluarga, doa pribadi, doa dengan komunitas, doa untuk mendoakan orang lain, doa dengan komunitas kita, doa dengan gereja. Saudara, doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga kita punya kehausan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari membaca firman Tuhan dan menjaga kehidupan doa kita. Ini akan membuat kita tetap melekat kepada pokok anggur, kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Di 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kita harus tetap melekat pada pokok anggur ini. Yang ketiga adalah kunci dari berbuah. Rasul Paulus menulis di Filipi pasal 1 ayat yang ke-22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, di masa pandemik ini kita jangan berdiam diri di rumah saja. Kita harus tetap bekerja, karena Tuhan katakan, jikalau kita bekerja dan kita tinggal di dalam dia, kita pelihara iman, kita ikut teladan Kristus, kita berharap dan minta kuasa Roh Kudus, dan kita terus bekerja, maka akan berbuah banyak. Saudaraku yang terkasih, mari kita pelihara kesatuan roh, sebab dengan kesatuan roh, maka gereja akan semakin solid dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.